Halo semuanya, welcome back to Ilus Vlog. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, aku nggak membahas perdietan seperti video sebelumnya. Itu bakalan ada lagi video-video memasak atau apapun. Jadi kalian bisa oret-oret komentar kalian kalau video apa lagi yang mesti aku buat. Nah, banyak banget yang DM masuk, makanan apa saja sih yang aku makan selama diet ini kayak gitu. Nah, di sini aku selingin sedikit ya di awal video ini. Aku udah nggak ngejalanin dia, cuman aku nge-maintain aja makanannya apa saja yang aku makan. Nanti aku bakalan share lagi ya. Ini mama banget, udah lama aku nggak bikin video karena memang aku sibuk kerja dan juga ada beberapa kabar duka dari keluarga kita di sini karena kakak ipar juga waktu itu sakit dan pas bertepatan kemarin ya, sebulan lalu kakak iparku juga meninggal. Jadi di keluarga kami itu benar-benar bercampur aduk ya. Jadi makanya aku juga jadi lesu untuk buat video karena kan aku nggak mau bersenang-senang sedangkan salah satu dari kami, dari keluarga ada yang sakit kayak gitu. Jadi dan sekarang aku mau move on karena kami juga nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, di sini di video kali ini aku nggak bakalan cerita tentang perdietan dulu. Jadi kalau teman-teman mengikuti videonya aku, nah setahun lalu di awal-awal aku kerja, aku pernah janji ke kalian kalau aku mau nge-share berapa sih pendapatan aku kerja di sini di Kanada. Nah, kalau dulu aku kan kerja di Europe itu sebagai spa terapis. Mungkin gaji di sana sama di sini beda ya. Nah, di sini aku sudah bawa peringan dari gajinya aku. Nah, kalau aku di sini dapat gajinya langsung masuk ke rekening aku ya teman-teman. Jadi ada juga sih kayak temanku ada di di downtown gitu, dia gajinya dibayar pakai cek. Nah, kalau aku udah masuk ke rekeningnya aku. Dan di sini ini tadi sesuai sebenarnya nggak dikasih ya ini sama suamiku, tapi aku sih bilang ini cuma nge-share aja, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau bragging gitu istilahnya kalau suamiku bilang. Nah, di sini udah aku print gajinya aku, berapa sih pendapatannya untuk sebulannya, terus berapa sih dibayarnya per jamnya di sini. Nah, di sini aku kerja dari Agustus tahun lalu ya, tanggal 24, dan bulan depan tepat aku bakalan 1 tahun kerja di sini. Bagaimana perasaannya kerja di sini? Senang teman-teman, senang karena aku kerja di sini tuh di restoran fast food kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia itu seperti kayak KFC, kayak McDonald kayak gitu. Nah, di sini restorannya aku jualan kopi kayak gitu sama sandwich ya, sandwichnya orang di sini lah ya kayak gitu. Terus, nah untuk perlu kalian ketahui kalau di sini di Kanada ya, umumnya itu digajinya per 2 minggu. Jadi nggak dibayar sebulan gitu kayak kita di Indonesia kan, jadi dapat gajinya itu per bulanan ya. Kalau di sini kita digaji 2 minggu sekali. Jadi dalam 1 bulan itu kita dapat gaji 2 kali. Nah, kalau aku di sini dapat gaji 2 kali. Nah, untuk minimum wage, jadi UMR ya kalau di Indonesia itu di sini 15 dolar per jam. Jadi untuk berapa aku cantumkan di sini ya. 15 dolar itu berapa, jadi aku cantumkan di sini. Itu sekitar ya kalau dibilang 150 dolaran lah, lebih lah dikit ya. Jadi itu kita dibayarnya per jam, itu untuk minimum wage-nya per jamnya itu 15 dolar aku dibayar di sini, dan aku kerja 8 jam per harinya. Jadi kalau kita kerja lebih dari 8 jam itu hitungannya udah
lembur kayak gitu ya, sama ya kayak di Indonesia. Berapa jam mamanya kita kerja 8 jam, kalau lebih dari 8 jam berarti kita kan udah lembur istilahnya. Nah di sini pun juga sama. Nah untuk kerjanya itu maksimum aku kerja 40 jam per untuk satu minggunya itu, per minggunya aku kerja 40 jam. Jadi selama aku kerja di sini aku belum pernah lembur, maksudnya overtime gitu aku belum pernah. Jadi aku tetap kerja ya 80 jam untuk dua minggu gitu. Jadi aku dapat libur dua kali dalam seminggu. Jadi kerjanya itu cuma 5 kali di sini. Enak kan ya? Jadi 5 hari kerja udah kayak pegawai negeri aja aku di sini. 5 hari kerja dua kali dapat libur aku di sini, teman-teman. Dan untuk gaji ini, gaji yang waktu ini, dan juga di sini tuh kalau di sini ada hari-hari besar gitu seperti hari hari kemerdekaan, terus Christmas kayak gitu, kita dibayar ekstra untuk per jamnya itu. Nah berapa? Kita dapat setengah dari gaji kita untuk per jamnya. Jadi biasanya umpamanya ya aku kerja pas di hari umpamanya di hari Natal, umpamanya aku kerja, jadi biasanya kan aku dapatnya $15. Terus karena aku kerja di hari raya gitu, jadi aku dapatnya $22,5 karena aku kerja pas di hari raya besar kayak gitu. Jadi dihitung sendiri ya berapa jadinya aku dapat yang 8 jam itu kayak gitu. Dan nah ini untuk gaji 2 minggu ya teman-teman. Ini untuk untuk kotornya berapa sih yang per 2 minggu itu. Nah di sini aku dapatnya sekitar berapa ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 12 jutaan lebih lah ya. Ini aku dapatnya 1.221,75 aku dapatnya. Aku cantumkan di sini jadinya berapa aku dapat. Itu kotornya ya, karena di sini kan ada potongan-potongannya juga. Aku bayar taksnya kayak gitu. Jadi untuk bayar taksnya itu aku sekitar $120.39. Jadi itu untuk potongan taksnya. Terus untuk pensiunan di sini juga kepotong. Jadi buat kalian yang yang nggak mengerti tentang pensiun, di pensiun digaji gitu. Nah emang pensiun digaji, tapi jangan lupa itu pensiunannya itu sebenarnya uang kita yang dipotong dari gaji kita. Umpamanya kalau kayak di Indonesia kan per bulan ya. Nah kalau di sini kan setiap 2 minggu, jadi setiap 2 minggu dipotong itu. Nah kalau di sini ya anggap saja pensiunannya di sini anggap ya berapa, $59 ya, anggap sekitar 60 lah, aku bilang 600 lah ya. Jadi setiap bulannya itu kena potongan 1.200.000 umpamanya kayak gitu. Nah ini untuk 2 minggunya aku kena potongan $59.25. Itu untuk pensiunan. Nah seperti yang aku bilang tadi, untuk taksnya aku bayarnya $124.39 ya. Dan ini juga ada unemployment kayak gitu. Jadi kalau kita diberhentikan kayak gitu modelnya, kayak dibilang ya kan seperti kayak COVID kayak gini, ini kan banyak yang dirumahkan kayak gitu. Jadi kita dapat juga nanti uangnya kayak gitu. Tapi jangan lupa itu kita dapat ini dari gaji kita, ini dipotong sekitar $19.30 ya, anggaplah 200.000 dipotong tuh segitu. Jadi dapatnya 12 juta, potongannya itu juga banyak kayak gitu. Dan jadi totalnya untuk 2 minggu itu potongannya aku sekitar $202.94. Itu potongannya ya untuk gaji yang 1.200. Itu belum lagi yang untuk ada
vacationnya ya, ada untuk holiday yang kita ambil setiap tahunnya. Nah kalau kerja di sini itu kan kita dapat 2 minggu kalau nggak salah ya, setiap tahunnya kita bisa ambil vacation kayak gitu. Jadi jangan lupa juga kita digaji itu apa namanya, kita dapat uang vacation istilahnya, tapi tetap juga diambil dari gaji kita. Nah di sini potongannya itu beraneka ragam. Jadi kalau aku full kerjanya 80, jadi potongannya itu juga agak gini, apa sih namanya, lebih gitu. Terus kalau aku les dari 80 jam juga, pokoknya menyesuaikan berapa jam kita kerja ya. Nah di sini untuk 2 minggu ini, 2 minggu yang waktu ini, potongan untuk vacationnya, untuk holiday, istilah liburan istilahnya, itu sekitar 400.000, itu 40 dolar 50 sen, itu kena potongan aku di sini. Apa namanya itu untuk liburan. Nah jadi jangan bilang oh liburan aku dibayar. Nah jangan lupa liburan dibayar itu sebenarnya uang kita. Nah itu dipotong dari gaji kita itu. Ntar dulu apalagi ya. Nah itu jadi potongannya lumayan lah ya teman-teman. Apa sih untuk tax, terus pensiunan, terus unemployed gitu kalau kita dirumahkan kayak gitu. Jadi itu totalnya 202 dolar 94, yaitu sekitar 2 juta lebih lah ya kayak gitu. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi, ini untuk grossnya ya, jadi untuk gaji kotornya. Terus berapa sih gaji bersihnya? Cia, penasaran ya gaji bersihnya? Nah untuk gaji bersihnya di sini aku dapat 1018 dolar 81 sen. Jadi dapatnya aku sekitar berapa ya ini? Ya pokoknya aku cantumin di sini, pokoknya sekitar lebih dari 10 juta lah ya. Nah di sini aku biasanya tiap 2 minggunya itu dapatnya sekitar 998an lah ya, hampir 1000, hampir 10 juta aku dapatnya yang untuk 2 minggu kayak gitu. Tapi itu udah apa sih, udah bersih ya. Jadi kalau biasanya dapat 1100 sekian lah biasanya ya aku tiap bulannya. Jadi ya sekitar sekitar 11 juta 12 jutaan gitulah untuk 2 minggu kerja gitu. Terus apa namanya, totalnya untuk gaji bersihnya itu yaitu sekitar 10 jutaan lah ya. Nah itu yang apa sih, itu dia berapa aku dapatnya. Jadi kalau totalnya bersihnya aku dapat sekitar 10 jutaan. Terus gaji kotornya ya sekitar 12 jutaan. Tapi ya gitu, potongannya juga lumayan, sekitar berapa ya ini, sekitar 200, sekitar 2.600.000an lah potongannya tiap bulan kayak gitu. Jadi lumayan lah potongannya. Tapi ya karena di sini kan apa sih namanya ya, pokoknya kerja di sini kita wajib bayar tax kayak gitu. Terus kena potongan untuk pensiunan, untuk vacation atau holiday kayak gitu. Jadi kita kena potongan kayak gitu. Jadi bagus juga sih sebenarnya kerja di sini itu. Jadi semua itu kemana-kemana uangnya itu kita tahu kayak gitu. Jadi kayak di sini ada penjelasan kayak gitu. Nah di sini ini nggak tahu teman-teman bisa lihat apa enggak. Jadi ada penjelasannya, ini dipotong ini, dipotong itu, dipotong ini, dipotong itu gitu. Jadi kita tahu. Oh dan juga apa namanya, untuk per Januari sampai bulan ini apa namanya, sampai terhitung sampai Juli 21, tanggal 21 gitu, aku udah punya untuk vacationnya ya, untuk liburannya aku sudah ada 600-an gitu, udah ada 6.500.000 sekian kayak gitu. Jadi ya apa namanya, senang
kerja di sini tuh senang karena semua terinci kemana, seperti yang aku bilang tadi, ini untuk pensiunan, ini untuk bayar taksnya kayak gitu. Kalau umpamanya kita kerjanya lebih, kita bayar taksnya lebih, kita juga bakalan dapat kembalian kok. Tapi kayaknya kalau kerja kayak aku gini sih kayaknya nggak mungkin lah dapat dapat refund kayak gitu. Tapi kalau kayak kakak iparku dulu kerja di oil dan gas gitu, dia tiap tahunnya itu pasti dapat refund kayak gitu. Nah, di sini seperti yang aku bilang, ini udah kayak di Bali tuh, kayak di Indonesia tuh UMR ya. Tapi di sini kita dibayarnya per jam, teman-teman. Jadi per jamnya itu sebesar 150.000 lah, anggap ya. Itu $15 gitu. Jadi ya segitu, sebenarnya itu kecil kalau di sini. Itu nggak tahu kalau di tempat lain itu berapa ya, tapi ini minimum wage-nya kayak udah kayak kerja kasar kayak gitulah istilahnya gitu. Tapi ya dibandingkan cuman diem di rumah kan lebih baik kerja ya kayak gitu ya, adalah pemasukan. Nah, kalau dihitung-hitung sebenarnya per bulannya itu aku dapat jadinya ya sekitar 20 juta lebih lah aku dapat gitu. Tapi 20 juta itu dapatnya karena di sini semua apa-apa mahal ya, mau nggak mau ya uang segitu ya sedikit kayak gitu. Jadi jangan dihitung dapat gaji 20 juta kayak gitu. Ya kalau mungkin kalau di Indonesia atau di Bali kayak gitu mungkin uang segitu banyak ya, tapi kalau di sini tuh sebenarnya nggak begitu banyak ya teman-teman, karena sama aja kita mau bayar rumah, bayar listrik, belum lagi beli keperluan yang lain-lainnya. Seperti aku nih yang suka makeup jadi beli makeup kayak gitu, jadi uang segitu tuh nggak cukup gitu. Tapi karena di sini ya anggap saja walaupun suamiku tinggal di rumah doang, tapi dia kan dibayar sama asuransinya, jadi ya cukuplah gitu. So ya, mudah-mudahan dengan penjelasanku ini berapa aku dapatnya di sini kalian bisa mengerti bagaimana sistem kerja di sini itu. Jadi seperti yang aku bilang di sini, seperti yang bilang tadi itu, kita di sini digaji per jam. Terus kalau dan kerjanya itu per 2 minggunya itu 80 jam. Jadi per minggunya kita kerja 40 jam. Kalau lebih dari 40 jam itu hitungannya udah ekstra, udah lembur kayak gitu. Karena di sini aturannya kita kerja 40 jam per minggu. Jadi kalau company nyuruh kita kerjanya lebih, jadi dia harus bayar kita. Kalau enggak, dia bakalan kena peringatan dari pemerintah kayak gitu. Karena kan semua udah masuk ke sistem gitu, jadi pemerintah tuh udah tahu kayak gitu. Karena apa kan sudah dari pokoknya gininya tuh udah ada sistemnya kayak gitu. Jadi company itu udah nggak bisa berbohong sama pemerintah kayak gitu. Nah, itulah istimewanya di sini ya teman-teman. Jadi semua connect gitu. Jadi itulah ya teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan penjelasan aku di sini bagaimana sistem kerja di sini, berapa aku dapat, terus apa saja potongannya. Semoga kalian mengerti ya teman-teman. Maaf belibet karena aku sebenarnya nggak begitu mengerti untuk menjelaskan di Indonesia kan kayak gitu. But by the way, mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerti. Dan jika ada yang dipertanyakan, silahkan orang-orang di kolom komentar mau dibuatin video apa lagi. So, terima kasih untuk video kali ini. Maaf saja, mudah-mudahan kalian nggak berpikir kalau aku menyombongkan diri, itu nggak ada. Pokoknya see you di the next video. Bye bye, salam bahagia selalu dari Kanada. Bye.